Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan sahabat mata Islam. Kali ini kita akan membahas para istri Nabi Muhammad SAW yang juga kita kenal sebagai Ummul Mukmin. Adalah wanita-wanita mulia di dunia dan akhirat. Mereka akan tetap mendampingi Nabi Muhammad SAW hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang beriman, karena itu sebutan Ummul Mukmin senantiasa disematkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin, dan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Langsung aja kita ke cerita. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Ummul Mukmin Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya dan akhlak. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek kelima, yaitu beliau memiliki kekerabatan paling dekat. Dilahirkan tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan 555 Masehi, lahir dari keluarga Khuwailid bin Asad bin Abdul Izza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Pernikahan pertama Siti Khadijah dengan Abu Halah bin Surat al-Mimi dikaruniai dua orang anak, yaitu Halah dan Hindun, yang setelah meninggal dunia bertemu dengan Rasulullah SAW dan menikah pada tahun 25 sebelum hijrah, di mana saat itu Khadijah berusia 40 tahun sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, dan keduanya dianugerahi 6 orang anak, 2 laki-laki Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun anak laki-lakinya meninggal dunia saat masih bayi. Ia adalah wanita pertama, bahkan orang pertama yang beriman kepada kerasulan sang suami, yaitu Rasulullah SAW, setelah Nabi beruzlah dan beriktilah di Gua Hira setelah menambatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam di Quran surat Mudatsir ayat 1-7. Tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat penolakan, mendustakan risalah, atau yang membuatnya Nabi sedih yang dilakukan oleh Ummul Mukmin Khadijah. Di saat berat awal menimpa wahyu, Khadijah selalu menyemangati dan menguatkan sang suami. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Yang kedua ada Saudah binti Zam'ah bin Qais. Saudah binti Zam'ah adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir. Sebagian sejarawan menyatakan tidak ada catatan yang bisa dijadikan rujukan kuat mengenai tahun kelahiran beliau. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah janda dari sahabat As-Sakran bin Amir radhiyallahu anha. Bersama As-Sakran ia memiliki 5 orang anak. Setelah 1 tahun wafatnya Khadijah, sang istri tercinta Nabi Muhammad SAW, sang sahabat Khawlah binti Hakim datang menyarankan agar beliau menikah. Khawlah mengajukan 2 nama, Saudah atau Aisyah. Lalu Rasulullah SAW memilih Saudah binti Zam'ah. Beliau memilih wanita yang tua usianya dibanding Aisyah yang masih muda. Tapi setelah pernikahan itu berusia 3 tahun lebih, barulah Nabi menikah dan bertemu dengan Aisyah. Pernikahan Nabi SAW dengan Saudah binti Zam'ah tahun ke-10 dimulainya kenabian pada bulan Ramadan. Karena tidak diketahui usianya saat menikah dengan Nabi, namun ada yang mengatakan bahwa usianya saat menikah dengan Nabi adalah yaitu 55 tahun. Ummul Mukmin Saudah seorang istri yang menyenangkan suami dengan kesegaran candanya, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan Ibrahim An-Nakhai bahwa Saudah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, tadi malam aku sholat di belakangmu, ketika ruku punggungmu menyentuh hidungku dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena takut kalau mengeluarkan darah. Maka tertawa Rasulullah SAW sampai gigi gerahamnya terlihat." Saudah bin Zam'ah termasuk deretan istri-istri Rasulullah SAW yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. Saudah binti Zam'ah wafat di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 54 Hijriah, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Dari riwayat Ibnu Hajar. Selanjutnya yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, salah satu istri Nabi SAW yang paling dikenal oleh umat Islam
adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukmin Aisyah memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Ia adalah seorang wanita Quraisy, putri dari laki-laki yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ibunya adalah Ummu Rumam bin Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Pada zaman sebelum datangnya Islam, posisi wanita itu sangatlah rendah, hina. Wanita disajikan sebagai sumber masalah serta kesemena-menaan. Kemudian Islam datang dan Allah mengangkat derajat wanita. Terlihat dalam Quran surat An-Nahl yang berkata, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamulah mukanya dan dia sangat marah. Menurut beberapa hadis, Aisyah pernah menuturkan, Rasulullah SAW menikahiku saat aku berusia 6 tahun dan berumah tangga serta hidup bersama pada saat aku berusia 9 tahun. Sungguh Aisyah memiliki kedudukan yang agung seperti kisah dalam banyak hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri Rasulullah yang paling muda. Terdapat 7 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah yang tidak dimiliki wanita manapun, yaitu 1. Malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah dalam mimpiku. 2. Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah dalam keadaan perawan, dan hal itu hanya dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Wahyu datang kepada Rasulullah SAW saat aku dan beliau dalam selimut yang sama saat bersama Aisyah, bukan saat dengan istri Nabi Muhammad yang lainnya. 4. Aisyah adalah istri yang paling Rasulullah cintai dan merupakan putri dan dari orang yang Rasulullah cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 5. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran karena Aisyah di saat semua orang nyaris celaka karena kasusnya dalam peristiwa ifki atau tuduhan fitnah kepada Aisyah yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 11 dan 12. Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dapat atau pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam. 7. Rasulullah SAW meninggal dunia di rumah Aisyah, dan saat itu tidak ada yang bergantung pada beliau kecuali Aisyah dan malaikat. Saat sang suami Nabi Muhammad SAW tercinta wafat, selama hidupnya Aisyah radhiyallahu anha hidup sendiri tanpa suami, dan ia pun baru muncul sang kekasih pujaan hati Rasulullah SAW meninggal untuk selamanya. Dalam beberapa hadis disebutkan Aisyah meninggal dunia di Madinah malam bulan Ramadan waktu 7 Hijrah tatkala melakukan salat witir. Ia wafat pada usia 65 tahun, sedangkan riwayat lain mengatakan ia wafat di usia 85 tahun pada masa pemerintahan Muawiyah setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pemakaman Baqi, dan yang memasukkan jenazah Ummul Mukminin Aisyah. Beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau adalah Abdullah bin Urwah, 2 orang putra Zubair bin Al-Awwam, kemudian 3 orang cucu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan putra dari saudaranya Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya yaitu Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Wanita Quraisy berikut yang merupakan ibu dari orang-orang yang beriman adalah Hafsah, putri dari Umar Al-Faruq. Hafsah dilahirkan pada tahun ke-18 sebelum hijrah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah adalah istri dari pahlawan perang Badar, Hunais bin Khutsafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Bersama Hunais, Hafsah mengalami 2 kali hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Hunais radhiyallahu anhu wafat karena luka yang ia derita saat perang Badar. Jika kita menyebut nama Hafsah, ingatan kita tertuju pada jasa-jasanya yang besar terhadap kaum muslimin saat itu. Dialah istri Nabi yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit tulang dan pelepah kurma, hingga kemudian menjadi sebuah kitab yang sangat agung.
yaitu Al-Quran. Dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pernikahan Hafsah dengan Rasulullah SAW terjadi pada tahun ke-3 Hijrah. Saat itu usia Hafsah adalah 21 tahun. Ia hidup bersama Rasulullah SAW membangun keluarga selama 8 tahun. Saat usianya menginjak 29, Rasulullah SAW wafat. Dan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Hafsah saat berumah tangga, salah satunya yaitu disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa, maka tak kalah Hafsah menceritakan itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukannya hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tak kalah Nabi Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah. Lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat menyebutkan Hafsah wafat pada usia 63 tahun, yaitu tahun 45 Hijrah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sebagian lagi menyebutkan Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Selanjutnya yaitu Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah. Nasabnya adalah Zainab binti Huzaimah bin Al-Haris bin Abdullah bin Amir bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sahas Al-Hilaliyah. Sebelum nikah dengan Rasulullah SAW, Zainab radhiyallahu anhu telah 2 kali menjalin hubungan pernikahan. Suami pertamanya adalah At-Tufail bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian ia dicerai oleh At-Tufail. Setelah itu Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anhu menikahinya. Suami penyembuhan ini gugur di perang Badar. Ada juga yang mengatakan dalam hadis, suami adalah keluarga Abdullah bin Jahsy yang gugur di perang Uhud, dan pendapat kedua ini lebih kuat dari yang pertama. Setelah menjanda Zainab bin Huzaimah, Rasulullah SAW menikahinya di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Saat itu Zainab berusia 29 tahun. Beliau memberi mahar sebanyak 12,5 uqyah. 1 uqyah setara dengan 10 dirham. Namun kebersamaannya dengan Rasulullah tidaklah berlangsung lama. Zainab radhiyallahu anhu sudah dikenal sebagai seorang yang luhur akhlaknya dan memiliki peran besar dalam perang Badar dan Uhud. Ia bersama muslimah lainnya tergabung dalam tim medis yang merawat sahabat yang terluka saat berperang. Mereka juga membantu menyediakan makanan dan minuman untuk para mujahid. Mereka memberi serta tidak hanya menunggu, mereka turut serta berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ummul Mukminin Zainab bin Huzaimah wafat saat pernikahannya dengan Rasulullah baru berumur kurang dari 1 tahun atau bahkan kurang dari itu. Dan saat itu usia Zainab radhiyallahu 30 tahun. Dengan demikian Rasulullah SAW 2 kali merasakan wafat ditinggal oleh istrinya. Selanjutnya Hindun binti Umayyah, atau yang biasa umat Islam kaum mukmin menyebutnya Ummu Salamah. Nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah. Nasabnya Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Lahir pada 24 tahun sebelum hijrah. Ia adalah wanita Bani Makhzum. Ayahnya seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan, dijuluki Zadura Kib, karena kalau orang bersafar bersamanya mereka tak butuh membawa bekalan. Semua sudah ditanggung oleh Abu Umayyah. Sementara ibunya adalah Atika binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Sebelumnya ia bersuamikan Abu Salamah, seseorang laki-laki yang istimewa, laki-laki yang pertama memeluk Islam dan menyambut seru Nabi untuk berhijrah.
Nabi SAW menikahinya di tahun 4 Hijrah. Saat itu usianya menginjak 28 tahun dan putranya yang menjadi wali baginya. Akad pernikahan itu disaksikan sejumlah sahabat. Maharnya sama seperti mahar Aisyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki sesuatu yang berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Ia memiliki keistimewaan bahwa rasa cemburunya telah Allah hilangkan, dan ia adalah salah seorang istri Nabi yang tercantik, sebagaimana pujian Aisyah terhadapnya. Kebersamaan Ummu Salamah dan Rasulullah SAW juga diiringi dengan buah perjanjian Hudaybiyah dan menyampaikan sabda Nabi SAW pada para sahabat yang kita kenal sebagai hadis sekarang. Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki usia cukup panjang. Ummu atau kita sebut Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, tepatnya di tahun 61 Hijrah, sebagaimana disebutkan Ibnu Hibban. Saat itu usianya 84 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa usia beliau mencapai 90 tahun. Lihat hadis Ibnu Hajar